Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, rawahu Muslim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u, mengangkat, bihadzal kitab, dengan kitab ini yaitu Al-Quran, agwaman, beberapa kaum atau beberapa orang, wa yadha'u, dan menjatuhkan, bihi, karenanya, akharin, yang lain. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang beriman derajatnya nggak sama, berbeda satu dengan yang lainnya, karena keimanan seseorang itu satu dengan yang lainnya nggak sama. Dalam keseharian, perbuatan, amalan di antara mereka juga berbeda. Ada yang sholat 5 waktu di masjid, ada yang hanya 2 waktu di masjid, ada yang rajin istiqomah membaca Al-Quran, ada yang sama sekali tidak membaca Al-Quran kecuali mingguan atau bulanan, ada yang setiap hari bersedekah, ada yang mingguan bersedekah, ada yang bahkan mungkin tahunan bersedekah. Lah karena amalia dalam keseharian itu tidak sama, dengan itu keimanan pasti berbeda. Ada yang unggul, ada yang enggak unggul. Lah di antaranya dengan Al-Quran, ada orang yang diangkat oleh Allah derajatnya dengan Al-Quran, sebab Al-Quran. Orang-orang beriman yang membaca Al-Quran serta mengamalkannya dengan ikhlas, ini diangkat sama Allah. Ini bukan hanya membaca,
tapi mengamalkan. Tapi sebelum mengamalkan, ketika ia membaca, ia berusaha memahami apa yang dibaca. Karena tidak mungkin dia bisa mengamalkan kalau dia tidak memahami. Dia memahami apa yang dibaca, lalu berusaha mengamalkannya. Para sahabat dulu itu, mereka malam membaca Al-Quran, diulang-ulang. Lalu di pagi harinya mereka berusaha mengamalkan apa yang telah ia baca di waktu malam. Makanya dikatakan mereka anggap Al-Quran ini rasail, surat yang datang. Surat yang datang. Bawahan itu kalau ada surat dari atasan dan dalam surat itu diperintahkan untuk melakukan A, melakukan B, pasti dikerjakan. Mereka membacanya lalu mereka mengerjakannya. Tidak mungkin ditinggalkan. Tidak mungkin tidak dikerjakan, pasti dikerjakan. Lah mereka menganggap ini adalah surat dari Allah langsung untuk mereka. Sehingga mereka ketika membacanya di waktu malam, pagi mereka berusaha mengamalkannya. Karena itu terkadang para aulia salaf dulu membaca Al-Quran tidak meneruskan bacaannya kecuali setelah mengamalkan apa yang sudah dibaca. Selama belum mengamalkan, nggak dikerjakan. Dia angkat derajatnya oleh Allah. Diangkat dengan apa? Pertama dengan beriman dengan Al-Quran. Yang kedua diangkat karena membaca Al-Quran. Yang ketiga diangkat karena apa? Mengamalkan Al-Quran. Keempat diangkat karena keikhlasan dalam beriman, dalam membaca, dan dalam pengamalan. Diangkat sama Allah derajatnya. Sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin. Sedangkan yang lain dijatuhkan oleh Allah. Kenapa dijatuhkan? Tidak beriman dengan Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk beriman. Sebagaimana dalam salah satu rukun iman, yaitu iman bikutubihi, dengan kitab-kitab Allah. Lah salah satu kitabnya Allah ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah Nabi kita, pemimpin kita, dan Al-Quran menjadi imam kita, menjadi imam, panduan kehidupan kita. Lah ketika kita tidak beriman, otomatis tidak diangkat oleh Allah derajat kita, tidak diangkat kemuliaan kita, keistimewaan kita. Kalau nggak diangkat, apakah dibiarkan? Enggak, dijatuhkan. Orang itu kalau beriman diangkat, kalau nggak beriman dijatuhkan. Bukan dibiarkan gitu, enggak, dijatuhkan. Apalagi membaca tapi tidak mengamalkan. Membaca Al-Quran dia, bukan tidak membaca, membaca tapi tidak mengamalkan, juga nggak diangkat sama Allah. Jadi membaca dengan pengamalan baru diangkat. Kalau hanya membaca tidak diamalkan, nggak diangkat derajatnya. Kemudian atau dia membaca, mengamalkan tapi nggak ikhlas, juga nggak diangkat. Karena ketika dia nggak ikhlas, antara riya, bangga diri, atau sombong, lah semuanya itu menggugurkan apa yang dikerjakan. Apapun yang dia lakukan, kalau ada riya, ada ujub, ada kibir, maka seistimewa apapun tidak akan diangkat, tidak akan ditinggikan, dinaikkan oleh Allah derajatnya satu pun. Nah ini sekalipun orang yang mulia, dari keturunan yang mulia, kalau dia tidak beriman, atau beriman kemudian membaca tapi tidak mengamalkan,
atau beriman, membaca, mengamalkan tapi tidak ikhlas, tidak akan diangkat oleh Allah, justru malah dijatuhkan. Dan itu dimisalkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, kamatsalil himar yahmilu asfara. Mereka itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi ketika tidak mengamalkan, justru malah sebaliknya, melanggar apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang di Al-Quran. Ini seperti himar, keledai, yang membawa bawaan kitab, ya, ilmu, tapi apa? Yang ditunggangi ini nggak ngerti, cuma bawa toh. Suruh baca kitab, ya nggak iso, keledai. Sama dengan seseorang manusia yang dia membaca, dia memahami, tapi dia melanggar. Ini Al-Quran memerintahkan untuk kita lakukan, kita tinggalkan. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjauhi, kita deketi. Nah ini berarti dia paham, dia ngerti, tapi tidak mengamalkan. Padahal dia membaca Al-Quran, padahal dia beriman dengan Al-Quran. Maka ini dimisalkan seperti himar, keledai. Apakah naik derajatnya? Enggak, jatuh dari manusia menjadi binatang. Nah, kalau manusia dijadikan binatang, itu lebih buruk dari binatangnya. Keledai itu buruk. Nah, tapi kalau manusia dianggap seperti keledai, berarti lebih buruk dari keledai. Karena Allah dalam ayat yang lain mengatakan apa? Ulaika kal an'ami balhum adall. Katanya Allah, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk. Nah, kalau manusia turun kedudukannya dari manusia ke binatang, menjadi lebih buruk daripada binatang. Nah, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Nabi memerintahkan kita untuk membaca. Nabi dalam sabdanya ini memerintahkan kita membaca, sekalipun tidak memahami, sekalipun di awalnya belum mengamalkan, bacalah dulu. Jangan kita tidak mengamalkan kemudian kita lari dari membacanya. Enggak, tetap baca. Ngerti nggak ngerti, mengamalkan ataupun tidak, tetap baca. Jangan nunggu ngerti baru membaca, atau jangan nunggu mengamalkan baru membaca. Kalau nggak membaca, keliru. Kalau para salaf itu, mereka memiliki beberapa aturan di dalam membaca. Ada yang membaca untuk dihatamkan beberapa hari sekali, ada waktu lain membaca untuk pengamalan. Ya, itu yang seperti kita sebutkan tadi. Mereka tidak meneruskan bacaannya kecuali setelah mengamalkan. Itu aturan yang lain, di jam yang lain. Jadi mereka memiliki waktu membaca Al-Quran untuk dihatamkan dalam setiap hari, atau dalam 2 hari sekali, atau dalam 3 hari sekali. Ada. Mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Tapi ada dalam waktu yang lain mereka membaca untuk diamalkan. Ketika belum diamalkan, mereka tidak menambahkan atau tidak melanjutkan. Jadi ketika dia melanjutkan berarti sudah diamalkan. Nah, ini yang terkadang sampai akhir hayatnya mereka belum hatam.
ya, sampai ayatnya belum hatam. Lah kita nggak punya, membaca sendiri. Kadang-kadang untuk dihatamkan itu 1 bulan, target 1 bulan, selalu meleset. 2 bulan, 3 bulan baru hatam. Apalagi baca untuk pengamalan tambah. Nah, makanya yang penting baca dulu. Tapi dalam membaca Al-Quran kita harus memiliki niat yang kuat untuk dapat memahami dan mengamalkan. Kalau kita hanya sekedar membaca tidak ada niat, akhirnya Allah tidak menganugerahkan kepada kita kefahaman atau kemudahan di dalam mengamalkan. Tapi kalau kita memiliki niat yang kuat, nantinya Allah akan bukakan pintu faham dalam apa yang kita baca dari Al-Quran, kemudian dikasih kemudian oleh Allah untuk mengamalkan. Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita mengamalkan ataupun tidak, faham ataupun tidak, itu memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi penolong li ashabi bagi mereka yang membaca Al-Quran. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran istiqomah, rutin, melaziminya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan Al-Quran penolongnya. Lah di hari kiamat itu sangat kita butuhkan penolong. Sangat kita butuhkan. Kita beramal di atas dunia, tapi kita ketahui kadar keamalan kita. Banyak sedikitnya kita tahu sendiri. Ikhlas tidaknya kita tahu sendiri. Kemudian dalam hati kita ini ada sifat apa? Sombong, bangga diri, kita tahu sendiri. Lah, mau nggak mau berarti kita ini memiliki apa? Membutuhkan apa? Penolong. Lah di hari kiamat ini, sebagaimana kita ketahui, semuanya hancur, semuanya binasa, dan semuanya lari, masing-masing sibuk dengan dirinya, bukan dengan yang lain, sibuk dengan dirinya. Kalau sekarang mungkin kita pikiran anak, pikiran istri, pikiran keluarga, pikiran teman, ya. Tapi dari kiamat kita akan lupa semua. Suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya, dan yang lain sebagainya, lari kabur semuanya. Lah butuh penolong. Lah dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang bisa kita dapatkan sehingga kita akan ditolong. Banyak. Mungkin yang banyak kita lupakan, banyak kita lalaikan, menjawab azan dan doa azan. Ketika kita mendengarkan orang yang azan, lalu kita menjawabnya, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mensunahkan dengan menambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, illa billahil aliyil azim. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Lah, menjawab azan serta membaca doa setelah azan dikatakan oleh Rasulullah wajabat syafaati. Orang yang melakukan itu berhak mendapatkan syafaatku. Lah pertolongan itu sangat dibutuhkan. Apa? Orang tenggelam. Orang tenggelam. Apa yang dibutuhkan? Makanan, minuman, teman, saudara, harta. Tidak. Yang dibutuhkan saat itu adalah pertolongan. Lah di hari kiamat kita butuh pertolongan. Karena ibarat kita ini dalam
keadaan tenggelam. Lah siapa yang menolong kita? Nah, banyak yang menolong kita. Seperti tadi itu penolong. Juga membaca Al-Quran, penolong. Orang yang istiqomah selalu membaca Al-Quran ditolong nanti, nggak sia-sia. Lu dia paham nggak paham? Belum mengamalkan, tetapi kita dia membaca rutin istiqomah, ditolong nanti sama Al-Quran. Nah, butuh. Mau nggak mau kita harus membaca kalau kita mau memiliki penolong nanti di hari kiamat. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik, susah sudah. Berat. Rawahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita, kepada Allah, kepada Rasul, kepada para nabi, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan mudah-mudahan kita dapat istiqomah di dalam membacanya, dan Allah memberikan kemudahan kita di dalam memahaminya, di dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di hari kiamat dengan memberikan kemuliaan, keistimewaan, sehingga kita dimasukkan dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.